나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby. Halo Mbak Maliha, selamat siang. Halo Mbak, selamat siang. Gimana kabar Mbak Maliha hari ini Mbak? Alhamdulillah aku baik sih, tapi aku lagi ada yang dipikirin nih Mbak. Wah, kelihatan banget dari tadi nih ya aku perhatiin Mbak Maliha tuh kayak diem terus kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Mbak ke aku Mbak? Jadi gini ya Mbak, aku kan waktu semester 2 sama semester 3 itu aku kan kuliah sambil kerja ya Mbak. Wah, Terus aku juga kebetulan masih mondok. oke. Terus aku cuma beberapa bulan doang kerjanya tuh ya Mbak. Terus aku keluar. Terus belakangan ini bosnya aku tuh yang dulu sama teman-teman aku itu ngajak aku buat kembali lagi buat kerja bareng gitu Mbak. Terus tuh aku bingung mau nerima apa enggak. Walah, dulu padat banget ya Mbak. Terus Mbak tuh sekarang bingung gitu ya antara mau menerima pekerjaan kembali atau tidak, seperti itu. Iya gitu Mbak. Walah, kira-kira yang membuat Mbak Maliha bingung gitu, itu kira-kira apa Mbak? Iya kan dulu kan aku keluar dari situ alasannya kan aku nggak bisa bagi waktu ya Mbak. Oke. Soalnya kan padat banget tuh, ada mondok, Heeh. kerja, kuliah gitu ya Mbak. Terus bingungnya itu aku takutnya kalau aku nerima kerja itu lagi aku nggak bisa bagi waktu lagi kayak dulu. Terus em, tapi aku di situ juga suka Mbak, kayak aku jadi dapat pengalaman, aku jadi dapat uang tambahan buat jajan gitu Mbak. Oh, jadi Mbak Maliha itu merasa bingung ya tentang mau nerima atau enggak tentang pekerjaannya. Soalnya lewat pengalaman di masa lalu Mbak Maliha itu tidak bisa manage waktu seperti itu. Iya gitu Mbak. Oke, lantas yang membuat Mbak Maliha bingung untuk menerima kembali itu seperti apa? Kan kalau misalkan Mbak Maliha tahu nih, kalau Mbak tuh dulu pernah keluar karena tidak bisa memanage waktu, lantas kenapa Mbak Maliha itu tidak langsung menolaknya seperti itu? Kan aku masih menjalin hubungan yang baik tuh sama orang-orang di tempat kerjaku yang dulu itu. Terus melalui ini kan sekarang ibunya ngajak aku lagi buat kerja lagi, berarti kan mereka masih menganggap aku seperti keluarga gitu loh Mbak. Jadinya aku tuh nggak enak buat nolaknya. Jadi Terus Mbak Maliha tuh merasa nggak enak ya kalau menolaknya. iya gitu Mbak. Terus kan kalau aku nerima juga tuh, aku kan tambah uang jajan juga tuh Mbak. Aku dapat keuntungan di situ Mbak. Oke, jadi Mbak Maliha sebenarnya perasaan nggak enak itu wajar banget. Di setiap orang itu pasti ada perasaan nggak enak, apalagi perasaan nggak enak kalau misalkan kita menolak ajakan atau tawaran dari orang lain gitu. Tapi yang menjadi titik poin pentingnya itu seberapa pentingkah kita menolak tawaran tersebut. Kalau misalkan kita menolak tawaran tersebut untuk kemaslahatan bersama gitu, untuk kebaikan bersama, ya kenapa enggak, kayak gitu loh. Jadi perasaan gak enak Mbak Maliha itu nggak apa-apa, nggak wajar banget kalau wajar banget kalau misalkan Mbak Maliha itu menolak gitu. Iya, tapi kan aku banyak pertimbangan loh Mbak. Dari nggak enak itu, aku kan mempertimbangkan bagaimana kuliahnya aku, mondoknya aku, gitu. Padat banget ya Mbak. Oke. Jadi kita langsung saja ya Mbak. Kalau misalkan nih Mbak Maliha menerima deh solusi yang pertama, misalkan ya pilihan yang pertama itu Mbak Maliha misalkan menerima untuk bekerja kembali. Kira-kira konsekuensinya seperti apa Mbak? Konsekuensi positifnya ya itu tadi aku dapat tambahan uang jajan, terus aku dapat pengalaman juga, terus aku jadi bisa tahu caranya menghandle bisnis kayak gitu, dari pengeluaran, uang masuk pengeluaran kayak gitu Mbak. Terus kalau misalkan konsekuensi dari Mbak Maliha itu menolak, kira-kira konsekuensinya seperti apa Mbak? Ya konsekuensi dari menolak itu tadi aku jadi nggak enak ya Mbak sama orang-orang di sono, soalnya kan mereka itu masih menganggap aku keluarga gitu loh Mbak. Oke, jadi dari konsekuensi pertama itu kan Mbak Maliha lebih banyak gitu ya dari mendapat
banyak uang kayak gitu, mendapat tambahan, terus Mbak Maliha juga mendapat wawasan juga tentang bisnis apa segala macam kayak gitu, ketimbang tentang rasa tidak enak seperti itu. Padahal rasa tidak enak juga bisa diatasi juga yang tadi seperti saya katakan kepada Mbak Maliha seperti itu. Jadi kalau misalkan di antara pilihan yang pertama sama kedua tadi, kira-kira Mbak Maliha lebih cenderung kemana? Aku sih pengennya nggak nerima lagi ya Mbak, soalnya aku selain aku takut aku nggak bisa manage waktu juga, terus aku kayak lebih mentingin kuliah sama mondoknya loh Mbak. Apalagi sekarang kan aku udah mau semester 5 gitu, pastinya banyak tugas-tugas tambahan, terus ada kegiatan-kegiatan misalnya kayak PPL, KKN kayak gitu ya Mbak. Banyak banget ya Mbak untuk pengalaman apa namanya, kegiatan nantinya yang akan datang seperti itu ya. Iya Mbak. Oke. Jadi melihat tadi kata Mbak Maliha kan di semester 5 nanti kan banyak banget kegiatan nih dari PPL, terus juga nanti ada tugas-tugas yang semakin banyak. Melihat konsekuensi yang banyak seperti itu gitu, apa kira-kira Mbak Maliha tuh mungkin untuk menerimanya kembali pekerjaan tersebut? Aku sih pengennya enggak ya Mbak, ya itu tadi, soalnya aku takut nggak bisa bagi waktu juga, terus aku pengen lebih fokus ke kuliahnya gitu Mbak. Oke. Mbak Maliha mungkin pernah berpikir nggak kalau misalkan permasalahan Mbak tentang memanage waktu itu, Mbak Maliha sebenarnya bisa belajar dari masa yang lalu gitu. Kan Mbak Maliha pernah menyebutkan tadi bahwa Mbak Maliha itu pernah bekerja, tetapi karena alasan tidak bisa manage waktu, akhirnya Mbak Maliha untuk keluar dari pekerjaan. Sebenarnya Mbak Maliha pernah berpikir nggak untuk bisa belajar dari pengalaman tersebut, untuk belajar manage waktu lebih baik lagi? Ya pernah sih, kan misalnya kayak sebelum waktu-waktu UTS atau UAS itu kan aku sebenarnya nggak apa-apa ya kerja, kuliah sama mondok itu aku bisa bagi waktu juga. Tapi kalau misalnya saat UTS atau UAS kayak gitu kan aku mikirin kuliahnya aku juga loh. Terus kan aku di kerjaan karena udah terikat sama kerjaan, terus di sana juga tambah rame, tambah sibuk kayak gitu, aku jadi membagi fokusnya aku yang tadinya buat kuliah, terus jadi ke kerjaan juga. Oke. Saya menangkap kalau misalkan jadwal Mbak Maliha itu ketika bekerja dan juga kuliah itu kan sangat padat gitu. Lalu bagaimana Mbak Maliha membagi waktu itu sewaktu Mbak Maliha bekerja pas semester kemarin? Itu aku kan kerjanya shift-shiftan ya Mbak. Oke. Ya shift-shiftan, misalnya aku masuk kuliah, nanti yang masuk kerja itu teman shiftnya aku, terus ntar gantian, misalnya temannya aku masuk kuliah, nanti aku yang masuk shift kerja kayak gitu. Oke. Jadi sistemnya tuh shift-shiftan ya Mbak. Kalau boleh tahu shift-shiftan itu kira-kira berapa jam dalam sehari Mbak? Sekitar 6 jam Mbak, tapi kan nggak beruntut selama 1 jam kayak gitu. Oke, dari banyaknya konsekuensi tadi ya, dari permasalahan Mbak yang membuat Mbak bingung gitu untuk ingin melanjutkan atau ingin menerima pekerjaan tersebut atau tidak, sepertinya banyak konsekuensi jika Mbak menerima kembali seperti itu. Dari konsekuensi pertama yang nanti Mbak Maliha keteteran dengan kuliah, terus juga Mbak Maliha juga tidak bisa manage waktu gitu. Mungkin Mbak Maliha mungkin tidak bisa gitu untuk menerimanya gitu. Iya, rasanya sih aku berat ya buat menerima lagi ya Mbak, karena tadi itu alasannya misalnya aku takut nggak bisa bagi waktu juga, terus aku pengen lebih fokus ke kuliah sama mondoknya aku kayak gitu Mbak. Jadi atas pertimbangan ingin fokus kuliah dan juga ingin fokus ke pondok, jadi Mbak memutuskan untuk tidak menerimanya seperti itu. Iya, kayaknya sih gitu ya Mbak. Oke. Lantas kalau misalkan keputusan Mbak untuk tidak menerimanya kembali, itu kira-kira akan berdampak seperti apa Mbak untuk kedepannya? Mungkin aku lebih fokus ke kuliah sih Mbak. Selama ini juga, selama aku udah keluar dari kerja juga, aku kan merasa aku lebih fokus ke kuliah. Kayak misalnya aku lebih
aktif di kelompokan gitu. Yang sebelumnya kan aku waktu dulu aku masih kerja kan aku jadi susah banget buat kelompokan ya Mbak. Terus Jadi karena masa lalu juga ya Mbak, iya. kurang fokus gitu terhadap kuliahan, jadi Mbak memutuskan untuk tidak menerimanya kembali. Iya, terus di pondoknya juga kan tadinya aku shiftnya sampai malam, aku jadi nggak ngaji kayak gitu. Kalau sekarang kan setelah aku berhenti kerja, aku kan bisa ngaji kayak gitu, Mbak. Oke, jadi adanya apa ya, kegiatan yang banyak banget kayak gitu dari kuliah juga di pondok kayak gitu. Jadi Mbak Maliha ini dari cerita Mbak Maliha yang merasa bingung, tetapi dengan berbagai pertimbangan dengan nantinya ada PPL, terus perkuliahan, perpondokan seperti itu, Mbak Maliha sepertinya akan menolak seperti itu ya. Iya, kayaknya sih, Mbak. Oke. Mungkin ada lagi Mbak yang mengganggu pikiran Mbak selain masalah tentang kebingungan tersebut Mbak? Ya itu aja sih selama ini. Oke. Ya mungkin Mbak bisa lebih fokus lagi terhadap perkuliahan, dan mungkin untuk masalah menolak itu kan hal yang wajar ya Mbak, dan mungkin ketika Mbak menceritakan tentang apa ya, bahwa tugasnya itu semakin banyak di perkuliahan gitu kepada bos-bos dan teman-teman Mbak di tempat pekerjaan, mungkin mereka bisa mengerti Mbak, alasan Mbak itu untuk menolak pekerjaan itu karena perkuliahan yang semakin banyak, tugas-tugas semakin banyak seperti itu Mbak. Ya, terima kasih ya sarannya ya, Mbak. Iya, mungkin nanti kalau misalkan Mbak ada yang mengganggu lagi nih, Mbak bisa hubungi saya, bisa lewat telepon, bisa lewat chat, silakan hubungi saya saja, nggak apa-apa Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih. Iya, semoga Mbak selalu lancar dalam perkuliahannya, dilancarkan terus aktivitasnya di perkuliahan dan juga di pondok ya Mbak. Iya, amin. Iya. 매일 밤 내게 날아가